Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Kurniawan dari kelas 2KA. Di sini saya akan membuat suatu sistem inventaris. Oke, baik. Di sini saya menggunakan aplikasi Access untuk membuat inventaris ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita membuka Access itu dan klik blank desktop database. Di sini saya akan membuat namanya menjadi inventaris. Oke. Di sini yang pertama kita lakukan adalah membuat tabel terlebih dahulu dengan klik tabelnya dengan ke design view. Di sini kita membuat tabel kategori. Dengan fieldnya ID kategori, dengan data type atau number. Ini data type atau number itu berarti otomatis gitu keisi, dan tidak ada yang duplikat itemnya. Dan field kedua adalah kategori dengan data type short text. Habis itu kita membuat tabel lagi, sama seperti tadi prosesnya. Di sini kita akan membuat tabel ruang. Dengan ID ruang sebagai field utama dan ruang sebagai field kedua. Di sini kita akan membuat satu lagi, bikin tabel, yaitu tabel barang. Dengan pertama ID barang dan data type atau number. Tapi di sini kita menggunakan formatnya seperti ini, saya baris saja 000. Oke, selanjutnya kita akan membuat ID kategori. ID kategori. Di sini kita akan pilih ke number. Terus, nah di sini kita ke lookup, lalu ganti yang text box ini diganti ke combo box. Nah, di sini browsersnya kita ganti. Sebentar. Close dulu. Nah, jangan lupa di save ya. Save dulu. Juga di save dulu. Nah, di sini kita masukkan kategori. Oke. Close. Oke. Fungsi dari ini adalah untuk menggabungkan data mengambil data dari dari tabel kategori. Yaitu kita mengambilnya ID-nya di sini. Di sini kita kategori aja. Namanya kategori. Terus selanjutnya adalah kita masukkan nama barang, short text, tapi short text, merek,
sama short text. Nah, terus kita di sini masukkan gambar barang. Nah, di sini kalau masukin gambar, data type-nya attachment. Selanjutnya adalah jumlah barangnya dengan data type number. Nilai satuan barangnya dengan data type currency. Nah, untuk uang currency aja. Terus kita masukkan ID ruang di sini. Sama seperti tadi, berarti kita ganti ke number. Terus ke ininya nih. Kita ke lookup, terus ganti ke combo box. Nah, sini raw source-nya ke tabel ruang, add close tabelnya, tabel ruang, lalu lagi ruang fieldnya, close-nya. Oh iya, di sini ada kelupaan nih. Di sini tuh kolom count-nya ganti kedua. Kita harus ganti kedua. Jadi supaya pas di field box-nya tuh ada dua, ada ID dan keterangannya gitu. Tapi pas dimasukin cuma satu aja gitu. Sama ini juga harus dua kolom count-nya. Terus oke, kita juga harus masukin tanggal dengan data type-nya date and time. Oke, sudah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pembuatan formnya dan masukkan tombol-tombolnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat report. Jadi report di sini berfungsi untuk menggabungkan beberapa data-data dari database ini menjadi laporan. Oke. Hal yang pertama kita lakukan adalah kita klik ke menu create, terus pilih query design. Nah, di sini kalian pilih tabel-tabel apa saja yang mau kalian masukin dalam laporan ini. Misalkan di sini misalkan di sini kalian pilih tabelnya tabel barang. Di sini buat laporannya kita pakai nama barang. Nah, di sini tabel kategori misalkan dengan kategori sebagai fieldnya ruang. Selanjutnya barang lagi. Di sini tuh buat laporannya menyesuaikan dengan keinginan kalian sebenarnya.
Misalkan jumlah kesatuan lah. Tanggal. Salah. Ini tanggal. Oke. Sudah ini kita save. Di sini ya, report. Kalian klik create, terus klik report ini. Jangan lupa di close dulu. Close terus. Nah, nanti jadi akan seperti ini. Oke. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan tentang bagaimana cara membuat form diakses. Setelah kita membuat table, kita pergi ke create lalu ke form widget. Form widget itu untuk membuat formnya. Nah, setelah itu, setelah muncul ini, pindahkan semua dari kiri ke kanan. Itu termasuk ID, kategori, nama barang, dan lain-lainnya. Lalu klik tombol next. Kita di sini pakai kolumnar. Nah, selanjutnya modif desainnya itu akan menampilkan seperti ini. Nah, di sini kita langsung rubah-rubah saja posisi sesuai apa yang kita mau. Nah, kalau yang saya mau itu nanti si bagian gambarnya itu ada di sebelah kanan. Nah, tapi itu menyesuaikan juga sama yang lainnya juga pengennya di mana gitu ya. Nah, untuk nama barang diperpendek, terus juga ya disimpan di sebelah kanan. Lalu di sini saya kasih nama dengan cara ya, nah diberi label yang ada dengan cara diberi label yang ada di atas, lalu kasih nama contoh kalau saya masukkan gambar, lalu kan ada sisa di bawah, kita pergi ke bawah, pindahin biar tujuannya ya cuman buat ngerafihin. Nah, selanjutnya untuk membuat tabel form yang selanjutnya kan tadi udah kita membuat form tabel barang. Nah, di sini tinggal copy paste aja. Nah, di sini saya akan membuat tombol start untuk memulai aplikasi dengan cara di desain yang atas yang ada logo XXX, lalu simpan di bawah, pergi ke record, dan kita di sini namainnya tambah, lalu
finish. Lalu selanjutnya kembali lagi di sana. Nah, kita di sini pergi ke record operation, delete, next aja, lalu namakan dengan kata hapus, lalu finish. Selanjutnya ada di sama reconfiguration, record operation. Nah, lalu kita di sini membuat untuk nge-update. Nah, untuk menggeser ke kiri dan ke kanan, kita untuk ke kiri dulu, kita ambil di go to previous, kita beri aja simbol ibaratnya ke kiri. Nah, untuk yang ke kanannya kita klik go to next record, kasih juga teksnya. Nah, di sini untuk merapihkannya cukup blok aja semua tabelnya, lalu pergi ke arrange, lalu ada tabular. Nah, nanti sesuaiin aja posisinya sesuai apa yang kita mau. Nah, tinggal di sini copy paste, lalu untuk posisinya sesuaikan apa yang kita mau. Lalu selanjutnya kita akan membuat form luang, sama kita ke create, lalu ke form widget, pindahkan semua, masih pakai kolom bar, modif design. Nah, tinggal copy yang tadi, lalu pas simpan di sini, lalu sesuaikan lagi sama apa yang kita mau untuk posisinya. Nah, setelah beres membuat semua form, lalu kita di sini akan membuat untuk fungsinya itu untuk memindahkan form dari form tabel barang, tabel kategori, tabel ruang, dengan cara kita masuk ke form operation, lalu open form. Di sini kita pilih tabel barang. Next, nah tinggal kasih nama di sini form barang. Nah, sudah jadi. Selanjutnya lakuin seperti apa yang tadi dilakukan, sama. Lalu kita akan membuat juga di sini buat report. Ya, seperti ini. Lalu kita nantinya kita sesuaikan juga posisinya sesuai apa yang kita mau.
yaitu pertama-tama kita pindah ke kita tambah ke form kategori. Kategori di sini kita isi dulu kategorinya. Kita isi kategorinya dengan laptop. Lalu kita tambahkan lagi kategori yang kedua, yaitu laptop 2 dengan tambah lagi. Lalu kita masukkan ke form equip barang, form equip ruang. Kita tambahkan lagi. Sini mau disimpan di mana, misal kita masukkan perpustakaan, lalu lalu tambahkan lagi gudang, tambah. Nah, lalu selanjutnya kita ke form barang. Di sini nanti data akan muncul, tapi sebelumnya kita cek dulu formnya ada di kita refresh dulu. Setelah di refresh nanti keluar nama barang yang kita masukkan tadi. Kita contoh ambil 1, lalu kita masukkan nama barangnya. Nama barangnya laptop Acer, mereknya Acer, dengan jumlah 1. Lalu di sini masukkan nilai harga dari laptop tersebut. Lalu tambah ID ruang. Mau disimpan di mana? Sini kita menggunakan 1. Lalu ini harganya, bentar. Setelah harga dimasukkan, lalu di sini pilih tanggal. Setelah itu kita tambahkan gambar yang telah kita simpan agar menunjukkan bahwa laptop tersebut mudah dikenali. Sini kita cari download, lalu oke. Setelah oke akan muncul gambarnya. Di sini mungkin loading karena jaringannya yang kurang bagus. Sini gambarnya. Lalu kita tambah. Lalu lanjut ke barang yang kedua. Ada nama barang, kita tambahkan lagi laptop Lenovo dengan merek Lenovo. Jumlah kita masukkan lagi 1. Harga kita masukkan lagi. Lalu di sini ID ruangnya kita simpan di ruang 2. Tanggal kita ambil sesuai tanggal. Lalu foto kita masukkan seperti tadi. Ini ya. Oke. Setelah situ gambar di sini karena ya tadi loading sama seperti tadi, lalu tambah. Lalu ke bagian kanan atas report seperti tadi. Di sini kita refresh data. Lalu data yang tadi kita dimasukkan itu akan muncul di bagian report beserta nama barang, kategori, ruang, merek, tanggal, nilai harga satuan dengan gambarnya. Di sini ada gambar, di sini ada nilai, di sini ada tanggal, merek, ruang, kategori, dan nama barangnya.